Dan di antara tampilan rahmat Allah Ta'ala yang ia perlihatkan kepada kita adalah malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Malam Ahad ini insyaallah kita berkumpul, kaum muslimin muslimat berkumpul di masjid, di musalla, di majlis ta'lim, di mana-mana tempat untuk baca surat Yasin bareng-bareng, beribadah bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, baca bareng-bareng atau dipimpin seseorang, diamini dengan yang lain. Dan Rasul katakan dalam hadis majtama'a arba'una min ummati illa wa fihim wali. Tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku melainkan di tengah-tengah mereka ada seorang wali. Maka dianjurkan berkumpul seperti ini, bermunajat, berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala, karena yadullahi ma'al jamaah, bantuan Allah dan kekuatan Allah dan pertolongan Allah ada bersama jamaah. Dari itu, dari sejak lama ibadah itu dilakukan di tengah-tengah kita di malam nisfu Sya'ban, ngumpul baca Yasin bareng-bareng. Dan Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Quran. Badan kita ini nggak bakalan bisa hidup kalau nggak ada jantungnya. Jantung ini yang menjadi sinyal kehidupan seseorang. Dia berhenti, maka kehidupannya berhenti. Dia berdetak, kehidupannya pun masih jalan. Walaupun koma dalam beberapa bulan, bahkan mungkin koma bertahun-tahun, tapi kalau jantungnya masih berdetik, dokter bilang masih hidup, kan gitu. Tapi kalau bayi lahir jantungnya udah nggak berdetak, udah dokter udah kata bilang apa? Ya ini sudah nggak ada umurnya Pak. Ini udah nggak ada umurnya Bu. Baru umur 1 hari, oh belum sehari setengah hari, oh belum setengah hari, bahkan baru aja lahir 5 menit kemudian nggak, jantungnya nggak berdetak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pentingnya kedudukan jantung di dalam diri manusia. Maka begitu pun Rasul ingin memberikan kepada kita kabar bahwa ini Al-Quran, surat yang bernama Yasin. Beliau katakan qalbul Quran karena kedudukannya penting di dalam Al-Quran. Maka dibaca oleh banyak kaum muslimin di banyak munasabah dan banyak momen. Kita nuju hari kita baca surat Yasin, kita haulan kita baca surat Yasin, kita 40 hari kita baca Yasin, bahkan ulang tahun baca Yasin. Kalau orang mengadakan ulang tahun dengan cara yang masyru', dengan cara yang disyariatkan, nggak melanggar syariat, ngumpul-ngumpul baca Yasin, lalu doa tahlil, lalu nanti kemudian ya setelah itu mau potong kue, mau bagi-bagi kue, itu terserah. Tapi diawali dengan zikir, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadilah kumpulan itu barakah. Lagi pula ketika ini Yasin menjadi qalbul Quran, jantungnya Quran, kita baca bersama-sama dan itu adalah ibadah. Kalau kita baca sendirian aja Yasin dah Masya Allah. Ini baca bareng-bareng. Yasin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Diniatin pertama untuk ini, yang kedua untuk ini, yang ketiga untuk ini. Permintaan kita barengi dengan baca Yasin. Dan itu adalah satu bentuk tawassul. Tawassul yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah kepada kita. Dulu aja di dalam zaman sahabat, ada sekelompok sahabat ketika pulang dari perjalanan, kemudian singgah di salah satu kampung, mereka kemudian nggak begitu nanggapin, nggak begitu menghormatin para sahabat ini, sampai kemudian mereka nggak dijamu. Lalu mereka pun bermalam di dekat kampung itu. Tiba-tiba si pemimpin kampung ini, kepala sukunya, dipatok seekor ular. Sampai kemudian dia sakit panas dingin. Ya, pengen nyobatin, diusaha diobatin, tabib didatengin, nggak sembuh-sembuh juga. Lalu ada di antara yang hadir di kampung itu, penduduknya bilang, itu ada sekelompok orang tadi datang, itu mungkin ada yang bisa ngobatin ini. Lalu mereka utus ke sekelompok kekumpulan Nabi, sahabat Nabi ini. Lalu dia disanggupi oleh salah seorang sahabat Rasul,
Lalu kemudian didatangi orang yang sakit itu kepala kampungnya dan diberikan syarat karena mereka lapar, mereka butuh makan. Mereka datang ke kampung itu dengan tujuan bisa bermalam dan kemudian bisa ada dapat makanan makan malam. Tapi rupanya ditolak oleh penduduk kampung. Disyaratkan sekarang, aku mau mengobatin ini asalkan kalian kalau sembuh diberikan kami beberapa ekor kambing. Disyaratkan begitu? Oke, katanya. Baik, kita sanggupin. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Cukup dibacakan suratul Fatihah. Minta Allah Ta'ala supaya disembuhkan penyakit ini kepala sukut. Bacaan suratul Fatihah, lalu ditiup-tiup, dikasih ludah sedikit dan subhanallah, sembuh. Senang kepala kampungnya sembuh dari penyakitnya. Sampai kemudian dikasih kambing seperti yang disyaratkan. Dibawa kambing itu ke kelompoknya. Gimana, kita makan apa enggak nih? Lalu kata yang lain, jangan dulu. Kita bawa aja ke Madinah, sampai Madinah kita nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini boleh apa enggak? Karena ini amalan hampir serupa dengan amalan mereka dulu di jahiliyah, karena di antara mereka ada yang pernah jadi dukun, lalu jampe-jampe orang dengan bacaan-bacaan jahiliyah, lalu kemudian dapat upah. Ini bedanya bacanya dengan Al-Qur'an. Jangan-jangan enggak boleh lagi nih. Takutnya mereka begitu. Maka mereka tunggu sampai Madinah. Sampai di Madinah mereka ngadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak betul punya sosok yang memecahkan segala masalah, yang menjadi rujukan selalu di setiap saat. Begitulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Apa-apa kalau ada kesulitan, enggak ada lain, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, ya Rasulullah, kami begini begitu begini, ini kambing dapat. Kata Rasulullah, sembelih, ij'alni ma'ak, Anda juga mau dapat bagian. Nabi untuk meyakinkan mereka itu boleh dimakan, Nabi pun pengen dapat bagiannya. Makan Nabi bersama mereka daging kambing yang disembelih dari hasil mengobati orang dengan suratul Fatihah. Tawassulan dengan surat Al-Quran. Dan ini adalah bentuk tawassul. Berdoa kepada Allah Ta'ala dengan niat yang kita niatkan sebelum pembacaan Yasin, niat supaya luas rezeki, niat supaya panjang umur fi taatillah, niat supaya wafat dalam husnul khatimah. Baca Yasin, ini dibacakan Yasin, itu dibacakan Yasin, itu dibacakan Yasin. Dengan kebesaran Yasin itulah yang kita bawa kepada Allah Ta'ala, dan itu tawassul kepada Allah. Dan semua aliran yang ada di dalam Islam sepakat membolehkan bertawassul dengan amal saleh. Karena hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Kita tahu tentang 3 orang yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. 3 orang dalam perjalanan kemudian sampai bersinggah di dalam sebuah goa. Lalu kemudian pintu goanya tertutup dengan batu besar, mereka nggak bisa keluar. Lalu mereka bingung gimana keluarnya ini. Lalu kemudian mereka bertawasulan dengan amal saleh masing-masing. Yang satu bilang dulu pernah punya orang tua yang udah sepuh, dan dia yang menafkahinya, ngasih makannya. Di suatu malam ketika dia agak telat dari pulang kerjanya, cari nafkah di luar, sampai makan malamnya telat, datang ke rumahnya, orang tuanya udah tidur. Enggak mau anak-anaknya dan istrinya makan sebelum orang tuanya makan. Maka ditungguin orang tuanya bangun, padahal anak-anaknya, istrinya udah pada lapar, tapi enggak mau dia dahulukan anak dan istrinya sebelum orang tuanya makan. Sampai orang tuanya bangun kemudian baru kasih makan, baru anak-anak dan istrinya kasih makan. Kata, ya Rabb, kalau engkau redha dengan itu, fafrij anna hadhil hajarah. Maka lapangkan kami dan geser dah, kasih kami luang, kasih kami celah biar bisa keluar. Bergeser itu batu sedikit, tapi belum bisa keluar mereka hanya karena sedikit bergesernya. Yang lain tawasulan yang kedua, ini ada 3 orang. Yang kedua tawasulan dengan amal solehnya. Dulu pernah terpaut hatinya dengan seorang perempuan, sampai kemudian pengen sekali menikmati tubuhnya,
Sampai pada suatu saat kesempatan ada, dia pengen menikmati tubuhnya, dan ini perempuan sudah ada di bawahnya. Ketika diingatkan dengan Allah Ta'ala, dia pun ingat dengan Allah dan dia takut. Lalu kemudian ditinggalkan perempuan itu padahal udah ada kesempatan dan kepengen banget. Ditinggalkan karena Allah Ta'ala. Ya Rabb, kalau engkau redha dengan itu, fafrij anna, maka geser ini batu, bergeser batu itu. Tapi belum juga muat. Yang ketiga, punya pegawai. Setelah pegawainya selesai kerja, dikasih upah yang lain. Satu pulang pergi pegawainya belum dikasih upahnya. Upahnya disimpan sama dia, bukan cuma disimpan, dibeliin binatang ternak. Sampai kemudian binatang ternak sepasang, sampai kemudian beranak binatang ternak itu yang dibeli dari upahnya si pegawai yang langsung pergi, belum ngambil upahnya. Sampai bertahun-tahun banyak itu kambing, itu hewan ternak, datang ini pegawai yang dulu minta upahnya. Nah, ane minta upahan yang dulu belum ente kasih. Sini upah ente tuh. Binatang ternak banyak banget. Katanya ente jangan ngeledek ane ya, dalam bahasa kita begitu. Ini upah ane, iya ini upah ente, ane beliin sepasang binatang ternak dan ini sekarang telah lahir banyak dan sudah menjadi segini bilangannya. Ini punya ente semuanya. Diambil semuanya, nggak disisain seekor pun. Diambil semuanya. Ya Rabb, kalau engkau redha, maka keluarkan kami dari sini dan geser batu ini. Maka bergeser batu itu sampai kemudian muat, mereka keluar, mereka selamat dari kematian. Amal saleh. Maka ulama dengan semua aliran ahlu sunnahnya yang bukan ahlu sunnahnya mengatakan tawassul dengan amal saleh boleh. Nah ini kita tawassul dengan amal saleh di malam nisfu Sya'ban. Kita baca Yasin dengan harapan panjang umur dalam taat ibadah. Baca Yasin dengan harapan agar rezeki diluaskan, rezekinya yang halal, yang banyak, yang mudah. Baca Yasin dengan harapan wafat dalam husnul khatimah. Itu semua harapan kita bawa kepada Allah Ta'ala dengan baca surat Yasin. Dan itu tawasulan yang diajarkan oleh para ulama, khususnya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ngumpulnya berkah, dan Nabi enggak pernah mengingkari perkumpulan di mana di dalam perkumpulan tersebut ada zikir. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah mendatangi para sahabatnya ngumpul-ngumpul. Majlasakum huna, kata Rasul, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Nazkurullah ya Rasulullah wa nusabbihu. Kami berzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya. Allahumma ajlasakum huna. Dengan nama Allah Ta'ala, aku bersumpahlah dengan nama Allah. Kalian yang membuat kalian duduk-duduk di sini apa? Kata Rasul, Allahumma ajlasani huna nazkurullah wa nusabbihu. Kami berzikir kepada Allah dan bertasbih kepadanya. Kata Rasulullah setelah itu, wallahi mastahlaftukum tuhmatan lakum walakin ja'ani Jibril. Demi Allah, kata Rasul, aku tidak minta sumpah dari kalian karena berburuk sangka kepada kalian, tapi datang kepadaku Jibril wa akhbarani dan ngasih kabar kepadaku annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah telah membanggakan kalian di hadapan malaikatnya. Allah bangga kepada kumpulan orang-orang berzikir itu. Dan di malam nisfu Sya'ban orang berzikir baca Yasin, Allah bangga dengan saksinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka lakukan. Walaupun enggak dilakukan di zaman Nabi, baca Yasin 3 kali di habis malam nisfu Sya'ban, di habis maghrib, tapi semuanya tidak melanggar aturan-aturan Al-Quran dan hadis ijma' dan qiyas, maka diterima oleh ulama-ulama salihin sepanjang zaman dari ratusan tahun yang lalu. Hal itu dilakukan oleh kaum muslimin bukan di Indonesia doang, di luar Indonesia, di Irak, di tempat-tempat lain, di Yaman, di Hadramaut dan lain-lain tempat, semuanya ngerjain begituan. Malam nisfu Sya'ban kumpul bareng-bareng zikir menunjukkan malam nisfu Sya'ban bukan malam biasa.